Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita jumpa lagi di sini. Sekarang saya mau belajar bareng ya. Ini juga penting sekali dalam membaca Al-Quran. Jadi mari kita belajar ilmu tajwidnya ya. Berikut ini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan apa itu ilmu tajwid dan hukum-hukum tajwid sambil dibaca bareng-bareng ya, teman-teman atau adik-adik semua yang ya wajib ya sebagai umat muslim, umat Islam itu harus bisa membaca Al-Quran. Namun kita juga perlu tahu apa itu tajwid ya. Oke, langsung saja mari kita simak ilmu tajwid. Materi ilmu tajwid khas untuk TPQ. Tanda-tanda waqaf dan wasol. Apa sih itu waqaf? Waqaf itu artinya sebaiknya berhenti. Tahu kan kalau di dalam ayat Al-Quran pasti ada tanda kayak mim, to, kola. Jadi artinya sebaiknya berhenti, seperti lampu merah ya, tidak boleh diterobos, dilarang. Jadi teman-teman harus ingat macam-macam hurufnya seperti berikut. Mim ya harus berhenti, ma'anukoh berhenti di salah satu titik, to sebaiknya berhenti juga, kola sebaiknya juga berhenti, kof sama fa sebaiknya berhenti, dan jim. Kalau jim itu ibaratnya kayak lampu peringatan, lampu kuning ya, berhenti boleh, juga boleh diteruskan bacanya ya. Dan berikutnya adalah wasol. Apa sih itu wasol? Wasol artinya sebaiknya terus ya. Jadi kalau ada tanda huruf seperti ini yang pada layar ini, seperti lam, alif, sola, ze, sod, kof, itu sebaiknya diteruskan ya. Jadi teman-teman harus mengingatnya. Kalau sudah ingat, pokoknya teman-teman rajin-rajinlah searching ya. Banyak sekali ilmunya di Google sudah. Kita bisa belajar online bareng. Terus kita langsung lanjut lagi next. Huna. Huna artinya mendengung. Mendengung. Hal ini berarti bahwa setiap ada huruf nun atau mim yang bertasjid ya, maka hukum bacaannya dinamakan huna. Contohnya seperti inna, thumma, innama, falamma. Jadi begitu. Next, hukum nun sukun atau tanwin. Perbedaan nun sukun atau tanwin adalah sama dalam lafaz tetapi lain dalam tulisan. Adapun hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 6, antara lain idhom bihuna. Idhom itu adalah memasukkan, bihuna
adalah dengan mendengung. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 4 huruf, antara lain ya, nun, mim, wawu, atau biasa disingkat dengan bunyi yanmu. Nah, jadi biar ingat ya, yanmu. Contohnya ada di sini bacaannya. Mayyakulu. Jadi nun mati bertemu dengan huruf ya. Dan selanjutnya falan nazidakum. Nah, nun mati bertemu dengan nun bertasjid. Dan seterusnya ya. Next, idhom bilahuna. Sama juga, idhom itu memasukkan bilahuna itu dengan tanpa mendengung. Jadi memasukkan tak ada dengungnya ya. Contohnya di bawah ini milladungka. Nun sukun ketemu lam. Ghafurur rahim. Next, idhar. Nah, teman-teman itu harus hafal juga ya. Idhar berarti jelas, terang. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 6 huruf. Jadi huruf idhar itu ada 6, antara lain him, alif, ha, ho, ain, hin. Ya, contohnya ada di sini di bawah. Min haitsu. Nah, sama. Pokoknya kalau ketemu huruf 6 ini harus dibaca jelas ya. Seperti man, ana, holkin, adim. Nah, seperti itu. Next, sekarang iklab. Iklab berarti artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf dari huruf hijaiyah, yaitu huruf ba. Itu namanya iklab. Ingat-ingat ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf dari huruf hijaiyah, yaitu ba, huruf ba ya. Contoh seperti ini. Membakhil. Membakhila. Awanum baina. Nah, seperti itu ya. Iklab itu seperti itu. Lanjut ikhfa. Nah, ini ikhfa yang harus diingat-ingat, ini ada 15 huruf hijaiyah ya. Samar-samar. Ikhfa itu artinya samar-samar. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 15 di bawah ini, teman-teman harus hafal seperti ta, tha, ja, da, za, ro, sya. Maaf, tak ada ro. Ta, tha, ja, da, za, sya, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, ko, kaf. Ikhfa itu contohnya seperti ini. Min tahtiha ma'an sajaja. Seperti itu ya. Anjainakum. Seperti itu, harus diingat-ingat. Next, hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3 macam, antara lain idhom misli
atau idgham mimi ya. Orang biasa sebut idgham mimi. Artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan mim ya. Mim sukun ya, mim mati ya. Ketemu mim seperti contoh kuntum muslimin, mimnya ketemu mim sukun ketemu mim, jadi idgham mimi namanya. Selanjutnya ikhfa safawi, artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan ba ya, itu namanya ikhfa safawi. Tarmihim bihijaratin. Nah, mim sukun bertemu ba, ikhfa safawi. Idhar safawi. Next, idhar safawi artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim ya dan ba. Ini juga jelas juga idhar. Hum nathimun am lam tunzirhum, seperti itu. Terus hukum idgham dibagi menjadi 3 macam, antara lain idgham mutamatsilain, artinya jika ada huruf yang sama, yang pertama sukun dan yang kedua hidup. Contoh idrib bi'asok, nah ini namanya idgham mutamatsilain. Idrib bi'asok. Next, idgham mutajanisain, dinamakan idgham mutajanisain jika ta sukun bertemu ta sukun bertemu ta sukun bertemu dal sukun bertemu ta, lam sukun bertemu ro, zal sukun bertemu z. Contoh qalat ta'ifah la'in basat. Nah, seperti itu. Next, idgham mutaqarribain, dinamakan idgham mutaqarribain jika tha sukun bertemu zal, qaf sukun bertemu kaf, ba sukun bertemu mim. Contohnya di bawah ini, contohnya alam nahlukum, seperti itu ya. Nah, next, qalqalah artinya memantul ya. Qalqalah itu yang kita tahu itu ada 2 pastinya, ada sukro dan kubro. Sukro itu mantulnya kecil, kubro itu besar. Huruf qalqalah ada 5, antara lain qotbujadin, kalau saya singkat ya, qotbujadin biar cepat ingat. Contohnya begini dia, qotbujadin, ya qara, ya toharu, ya bakholu, ya ja'alu, ya dakhulu, seperti itu. Qalqalah dibagi 2, satu qalqalah sukro, huruf qalqalah yang matinya asli sebagaimana contoh di atas. Yang kedua qalqalah kubro adalah huruf qalqalah yang matinya disebabkan waqaf, karena waqaf ya. Contoh seperti qul huwallahu ahad, itu besar ya, ahad lafaz Allah.
khalaqa. Hukum lafadz Allah dibagi dua, yaitu dibaca tafkhim jika lafadz Allah didahului harokat fathah atau dhamma. Contoh, wallahu nasrullahi, itu namanya tafkhim. Dibaca tarkik jika lafadz Allah didahului berharokat kasroh. Jadi maksudnya begini ya, kalau didahului harokat fathah dan dhamma ya, seperti fathah itu bacaannya a dan u, itu bunyinya wallahu nasrullah. Dan yang ini kalau tarkik jika lafadz Allah didahului harokat kasroh, jadi bacanya bismillahirrohmanirrohim, seperti itu. Bismillah itu kan didahului oleh kasroh ya, mim kasroh. Wallah nasrullah beda. Huruf samsiyah dan komariah. Huruf samsiyah dan huruf komariah jumlahnya sama, yaitu masing-masing ada 14 huruf. Huruf samsiyah jika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 14, antara lain ta, tha, da, za, ro, sha, sa, sha, so, do, to, do, dan lam, nun. Contoh, wattaini, ad-dunya, wasyamsi, seperti itu ya. Itu samsiyah ya. Al-samsiyah orang panggil itu. Next, al-komariyah. Jika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 14, antara lain ba, ja, ha, ho, ain, hin, fa, ko, kaf, mim, wawu, him, hamzah, ya. Contoh, al-jum'ah, al-khairu, al-fil, al-kabir. Dan next, idhar wajib. Dinamakan idhar wajib jika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya atau wawu dalam satu kalimat. Cara membacanya terang atau jelas, namun di dalam Al-Quran bacaan idhar wajib ini hanya ada 4, yaitu ad-dunya, seperti itu ya, ad-dunya, bunyana, sinwanun, kinwanun, seperti itu ya. Itu idhar wajib. Next, hukum ro. Hukum ro ada 2. Ro yang dibaca tafkhim. Ciri-ciri ro fathah tanwin, ro domah tanwin, ro sukun didahului fathah atau domah, ro sukun didahului kasroh dan hamzah wasol, ro sukun didahului kasroh bertemu huruf isti'la. Berikut contohnya ya. Ron, Rabbana, khairon, ruwaida, kabir, arsala. Seperti itu ya. Itu namanya ro yang tafkhim. Dan masih banyak lagi, teman-teman boleh cari di Google, banyak sekali, nanti teman-teman baca di sana. Jadi cukup sekian belajar barengnya bersama Kak Rohman ya.
Jadi orang kebanyakan bisa ngaji, memang semuanya bisa ngaji ya, cuman ini tajwid harus diperhatikan. Oke, cukup sekian, bila ada kekurangan penyampaiannya mohon maaf ya. Oke, cukup sekian, bye bye, jumpa lagi, wassalam.